Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di program mingguan saya di channel YouTube Sholudin Nawawi dalam program 10 menit berbual. Dan kali ini sebuah apresiasi yang besar bagi kami secara pribadi karena kebetulan hari ini tamunya sangat istimewa. Dan kebetulan Bapak ini juga sebentar lagi juga akan meninggalkan Tarempa dan juga cukup lama bertugas di Tarempa ya. Nanti akan kita berbual lebih jauh ya, bersama Bapak Misdarudin SAG Master Hukum ya. Tetap di sini. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Para pemirsa semuanya, Pak Misdarudin ini adalah Ketua Pengadilan Agama Tarempa yang berasal dari Sumatera Utara. Ya Pak ya. Nah, kalau bertugas di Tarempa itu udah berapa lama? Saya bertugas di Pengadilan Agama Tarempa ini mulai Januari 2017 sampai 2018 itu menduduki sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarempa. 2018 September sampai sekarang saya dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Tarempa. Jadi kalau di sini berarti sudah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya Pak. Enak di sini Pak. Alhamdulillah, saya sudah pengalaman di pulau. Jadi sering saya istilahkan saya ini sebenarnya adalah hakim atau pegawai antar pulau lintas perbatasan. Antar pulau lintas perbatasan ya. Pertama saya ditugaskan di daerah yang jauh di Sumatera Utara, yaitu di Nias. Di Gunung Stoli. Itu tugas pertama Pak? Tugas pertama diangkat sebagai CPNS tahun 2000 sampai 2003. Iya. Jadi saya dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan. Kemudian beberapa kali saya mutasi di Sumatera Utara. Diangkat menjadi hakim pertama saya di perbatasan di Lubuk Sikaping. Perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. 3 tahun 4 bulan di sana. Dipindahkan lagi ke perbatasan Sumatera Utara dengan Riau, yaitu Ujung Tanjung. Dari Ujung Tanjung saya kemari, jadi dari Pulau Nias ke Tarempa. Dari perbatasan Sumatera Barat ke perbatasan Sumatera Utara. Jadi hakim atau pegawai antar pulau lintas perbatasan. Jadi memang dari tugasnya memang di rata-rata di pulau terluar, kemudian di perbatasan provinsi Pak ya. Iya. Jadi kalau di pulau itu alhamdulillah saya sudah pengalaman. Waktu di Pulau Nias saya sudah pengalaman, yang setiap bulan itu saya pulang ke Medan. Iya, kita mengambil domisili itu di Medan. Karena istri itu bekerja tapi belum PNS, tapi tinggal di Medan. Nah, jadi kalau di Tarempa ini memang di sini sangat indah. Jadi kalau kita syukuri sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, pada waktunya itu nanti akan indah. Kalau dari Nias sampai sekarang ke Tarempa Pak, ini ada nggak yang menurut Bapak kejadian unik yang menurut Bapak yang mungkin enak untuk kita ceritakan hari ini? Iya, ada sebenarnya uniknya, ada juga dibilang dia memang agak takut, tapi sebenarnya unik ya. Iya. Jadi kebetulan sewaktu di Tarempa ini pertama saya bertugas di sini, kebetulan itu Januari itu di sini tuh gelombangnya tinggi. Januari Pak ya? Iya.
biasanya September Maret itu kadang mencapai 6 meter, 5 meter. Jadi satu-satunya transportasi yang paling kita kita yakini, artinya kita lebih berani gitu, tuh Geraya. Jadi naik Bukit Raya dari Tanjung Pinang? Dari Tanjung Pinang ke Tarempa itu 17 jam normal. Normalnya ya? Normalnya 17 jam. Tapi kalau di musim September sampai Maret itu mau 20 jam. Lebih lama. Jadi pertama saya kemari memang gelombangnya memang tinggi. Yang bulan Januari 2017 itu. Memang di setiap tahun seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah pengalaman itu, kalaupun saya pulang itu sudah tidak masalah lagi. Jadi artinya saya mendapat pertama itu sudah dapat shock terapi. Iya Pak, perbulan shock terapi. Tapi indah pada waktu. Iya. Pada waktu beberapa tahun yang kemarin, kami kan ada jadwal kita sedang keliling di Letung. Iya. Kebetulan pada waktu itu Ibu Wakil Ketua yang kebetulan Gita Febrita itu perempuan. Jadi kita sedang keliling, kita perkirakan itu sebenarnya itu memang masih puncaknya gelombang. Nah, sehingga masyarakat itu yang dari Letung pun ke Tarempa itu kurang berani. Masih mikir-mikir Pak? Iya. Tapi kita sepakat, kita berangkat pada waktu itu sekitar bulan Maret. Itu masih puncaknya. Iya. Jadi kita coba dengan sepakat semua, alhamdulillah, ya itulah cobaan itu. Kalau dia di musim badai itu memang minyak itu agak agak lambat masuknya ke Tarempa. Sehingga yang kita kesalkan satu, ABK-nya itu atau nakodanya itu berani membawa kapal itu, padahal minyak itu diperkirakan tidak akan sampai ke itu. Tapi itulah orang Indonesia yang nggak pernah rugi. Iya. Alhamdulillah bersyukur kita habis minyak itu pas lewat arus yang kencang itu. Jadi sebenarnya kalau dari Pinang ke Tarempa itu yang paling tinggi, yang paling kuat arus itu dari Letung ke Tarempa. Justru dari Tarempa. Iya, ya? gitu. Sudah masuk Anambas berarti Pak ya? Jadi bersyukur kita sudah lewat sudah lewat arus yang tinggi itu, tapi begitupun goyangnya juga alhamdulillah. Jadi syukur-syukur yang di dalam itu bisa kita amankan. Dan itu menggunakan speed yang kecil, ya speed kecil. Kalau normal perjalanan dari sini ke sana 2 jam Pak ya? 2 jam. Ya. Jadi ketika itu penumpang ini sudah mulai marah. Panik ya? Panik. Jadi ketika itu karena kita sudah pengalaman, saya pernah ngomong dengan gaya bahasa Batak. Saya jelaskan begini, kalau kita melawan itu nakodanya sama ABK bisa jadi tape gitu Pak. Iya. Tapi yakinlah saudara-saudara bahwa keseimbangan kapal ini tidak bisa kita jaga. Akhirnya kita tenggelam juga. Jadi kita serahkan sama yang bersangkutan bagaimana caranya biar bisa minyak dapat, kita bersabar di tempat masing-masing. Jadi cerita pada saat ada motor kayu kapal pompong yang lewat itu gimana Pak? Jadi sekitar 1 jam hampir. 1 jam. 1 jam hampir kita di gelombang itu, datanglah kapal nelayan. Lihat kira 1 jam terambangan. Ya. Jadi alhamdulillah di dalam itu bisa kita kendalikan orang yang ada di dalam itu. Kebetulan karena kita itu ikut ikut di dalam dan juga kita anggota Porkofinda, jadi masyarakat itu kenal dengan kita. Kita kasih pengertian dan juga ada yang pandai mengaji. Dia mengaji, saya suruh dia ngaji, saya pun juga ngaji. Sehingga saya berhenti, ada yang bilang, Pak lanjutkan biar hati saya tenang. Jadi alhamdulillah dengan kuasa Allah kita selamat, ditarik kapal nelayan ini di kita, sambil di kontaknya kawan-kawan yang lain untuk mengisi minyak. Nah, sebenarnya kawan juga ada yang menyarankan supaya kita hubungi misalnya Lanal, tapi karena memang ada di dalam kapal itu masyarakat yang tahu betul kondisinya, artinya dia sudah biasa, tidak pada kali Pak tenang aja. Jadi kita sehingga tidak
tidak menghubungi lanal yang ada di Tarempa. Saya kan waktu itu siap selalu, karena apa namanya komandannya itu kan kawan kita juga. Alhamdulillah. Jadi sempat ditarik sama Pompong Pak ya? Iya. Jadi, itu pun katanya ceritanya Pompong itu sebenarnya awalnya udah sempat pergi dulu Pak ya? Kemudian datang kembali katanya, seperti itu Pak? Nah itu dia datang, habis itu dia pergi itu tuh mengambil minyak. Oh, mau ngambil minyak rencananya? Iya. Jadi jumpa di tengah jalan, mungkin dikasihnya tahu sama kawan itu ngambil minyak, dia menarik kita. Oh begitu. Supaya lebih cepat. Itulah alhamdulillah itu kesyukuran yang kita alami. Jadi kalau saya secara pribadi lebih takut saya naik pesawat. Kalau naik pesawat pertama kemarin itu kan dia sejenis Susi Air. Iya. Jadi itu kalau saya tidak berani. Karena dia itu di sini kan ada juga namanya angin trubus ya. Yang sewaktu-waktu itu kok hampa dia. Jadi bagi kesehatan saya itu tidak pas karena ada saya tensinya. Jadi kalau di laut itu kan udah biasa dari dulu di Nias ke Sibolga itu macam diayun rasanya. Tidak masalah bagi saya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa siapapun orangnya, bagaimanapun hebatnya, kalau di atas laut itu yakinlah itu ada Tuhan. Berarti yang paling menantang, tugas yang paling menantang itu di Tarempa ini Pak ya? Di Tarempa ini? Iya, selama 3 tahun ya Pak ya? Kalau di Nias itu karena kita pegawai baru, banyak senior-senior kita mengasih gambaran bahwa jangan pulang awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Kalau kita pulang ketika itu biasa itu apa namanya, kita kena badai, tinggal perintah lompat aja itu biasa tuh. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah saya ikut. Kalau tanggal 1 atau pertengahan atau akhir bulan. Ada satu lagi di sana yang menggembirakan, ada kapal besar, jenis misalnya kapal Kelut, atau misalnya Kambuna itu kapasitasnya 2.000 orang. Itu 8 dek. Alhamdulillah itu kalau di sana itu tidak mau itu kapal itu goyang ke samping, dia paling gini. Jadi kita secara secara usaha yakin kita tidak ada masalah. Kecuali hal-hal yang tentu datang dari Allah itu kan ada musibah. Alhamdulillah kalau selama saya di Nias itu tidak pernah mendapat hal-hal yang sangat kita sampai misalnya shock gitu. Jadi kalau di Tarempa ini kalau udah istilahnya pengalaman di sana, kebetulan datang cobaan seperti itu, kalau saya itu pribadi saya bisa menenangkan diri. Alhamdulillah juga bisa kita bantu kawan-kawan. Oh iya, ini sekalian nih ucapan selamat nih Pak, karena Bapak telah lulus di Fit and Proper Test untuk dipromosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Agama kelas 1B Pak ya. Amin. Ini pemirsa ini tinggal menunggu waktunya aja ya. Alhamdulillah itu tadi dengan baiknya kinerja kita di sini, kita dapat diperhitungkan rankingnya. Karena sekarang kebijakan Pak Dirjen yang diangkat menjadi pimpinan itu orang yang berkarir. Jadi alhamdulillah dari 53 calon wakil ketua kelas 1B dinyatakan lulus itu 51 orang, termasuk diantaranya saya dari Tarempa. Terakhir, karena tidak terasa ini lebih dari 10 menit perbincangan. Terakhir Pak, mungkin ada wejangan, pesan atau motivasi untuk saya pribadi atau para penonton channel YouTube saya di program 10 menit berbual ini, silakan Pak. Alhamdulillah, dimanapun kita bekerja, kalau kita ikhlas dan giat, pasti ada hasilnya. Sama dengan makan, tidak perlu kita niatkan kenyang. Dengan sendirinya kalau kita makan, kenyang sendiri. Artinya pekerjaan itu pun, apapun pekerjaan, kalau kita bekerja dengan ikhlas dengan baik, insya Allah itu ada rezekinya. Jadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya dulu, baru serahkan diri semua sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bekerja dulu baru menyerah diri. Itu
itu sudah saya praktekkan alhamdulillah. Dimanapun kita bertugas, pada saatnya nanti akan indah. Jadi kita jangan mengeluh, bahwasanya kadang kita menganggap di tempat itulah yang terbaik, padahal Allah belum tentu. Dulu ketika saya ditugaskan di Lubuk Sikapung, saya merasa itu sudah jauh kali. Ternyata ditempatkan lagi lebih jauh di daerah Riau. Daerah Riau pun saya minta juga, tolonglah dimasukkan saya ke Sumatera Utara. Ditempatkan lagi di daerah apa? Di daerah Tarempa ini. Jadi kalau jalan manual dari Tarempa ini ke Medan itu 3 hari baru sampai. Ya, tapi itu alhamdulillah ini sekarang ini perjalanan itu semua sudah indah rasanya. Nah, jadi rasa saya sebentar aja di Tarempa ini. Apalagi sekarang lagi happy-happynya saya. Iya. Itu terima kasih Pak atas motivasi, dorongan dan kata-kata bijaknya untuk kami. Di bagian tadi perbualan kami bersama Pak Misdarudin, Sarjana Agama Master Hukum dalam program 10 Menit Berbual. Terima kasih juga atas atensinya. Jangan lupa untuk pantengin terus program kami setiap minggunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.